Kali ini kita bakal lihat kedua tim dari Filipina saling beradu di awal-awal, tapi kali ini masih dimenangkan oleh All-Star Team Puyat. Yap, satu pemain dari Iconic tadi langsung dihanguskan begitu saja, dipulangkan menuju ke arah lobby. Agresivitas yang tidak reda dari hari pertama sampai di hari kedua ini. Mungkin SMG boleh looting tempat kita kemarin kali pas ya di SMB ya? Boleh, boleh. Kosong itu kan? Itu kosong banget dan ditabrak! Dihindarin, layaknya menghindari sebuah banteng, bakal di-spray oleh seorang fourth row. Dan masih bisa selamat, backup fire dari Ranika juga tidak terlalu baik. Dan tapping M16-nya sukses. Fourth row terkena down di arah jembatan, free shoot. Ini akan menjadi poin tambahan yang sangat penting untuk tim ASTP. Ini tinggal bagaimana Edo10 bisa 2 lawan 1 atau enggak. Karena kalau Edo10-nya tumbang, fourth row juga otomatis tumbang. Tapi kalau Edo10-nya bisa menang melawan 2 player dari tim All-Star Team Puyat, dia bisa menyelamatkan seorang fourth row yang kali ini sementara masih dalam posisi knock. Paling santuy dia fotonya gayanya. Betul, paling santuy banget, chill banget kayaknya dari seorang Edo10. Tapi seberapa cepat dia bisa menyelesaikan fake ini, kalau terlalu lama buying time kayak gini akan merugikan ke rekannya yang sedang terkena knockdown. Iya, lemparan bom, lontarkan masih kena atap dan menghujani di atas Edo10. Oh, stun grenade doang. Stun grenade aja, flashbang doang tadi. Dan granat yang bagus, ini momen push untuk seorang Edo10. Apakah dia bakal berani untuk nge-push menuju ke arah rumah ini, rumah garasi ini. Lantai 1 sudah mulai dimasukin, dia bakal menuju ke bagian lantai 2, tapi step sudah mulai terdengar di bagian rooftop. Sudah ditunggu kedatangan dari seorang Edo10. Dia bakal intip, dia ambil arah yang lain, dia pinter banget, dia bakal nge-spray. Jump shoot dari arah pintu namun belum bisa mendapatkan last man standing. Kali ini dari seorang ASTP masih bisa bertahan di bagian rooftop yang paling tinggi. Dia bakal menuju ke bagian lantai atas, jump shoot dari seorang Edo10 gagal. Rankit berhasil memenangkan fight-nya dan dengan kenoknya seorang Edo10 sudah pasti Iconic kehilangan 3 player mereka. Iya, datang juga bantuan dari tim ASTP, tapi kata si Rankit nggak butuh bantuan. Udah gue clear semuanya katanya. 2 orang udah ikut tumbangin dan kali ini dari tim ASTP. Oh 3 bahkan ya? Iya. Rankit 3 orang loh. Hilang udah selesai. Iya, Icon tinggal 1 doang. Satu lagi, sayang banget ya, padahal kemarin Icon membuka turnamen kali ini dengan sangat baik. Di nomor 2 ya kemarin ya? 1 bahkan. Yang agresif belum tentu stabil. Yang bermain baik di game 1 nggak menjamin konsisten. Betul. Kalau kita lihat beberapa tim yang memang konsisten, salah satunya adalah Airwolf Limax. Tapi balik lagi, kita doakan aja semoga Airwolf selalu stabil, jangan sampai tumbang, jangan sampai ngelepas 1 match pun. Karena mereka sekarang berada di posisi puncak dengan sangat nyaman. 84 total poin yang mereka kumpulkan. Iya, nggak usah bermain gemilang gimana-gimana ya. Konsisten kayak kemarin tuh mereka rapi banget. Nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3. Nggak arcikan, tapi stabil nomor 3 dengan jumlah kill minimal 6. Betul, dan yang gue harapkan permainan dari Aura hari ini harus benar-benar melejit naik, melambung jauh, terbang tinggi ke udara supaya mereka bisa step up dari zona yang tidak nyaman ini. Iya, tapi gue rasa ya kalau hari ini hari ini Aura dapet chicken 1 aja pas, gue rasa mereka bakal on fire. Chicken sekali dengan let's say 7 kill ya, 20 poin. Mereka sampai 33 poin, langsung lompat ke nomor 10. Itu bakal langsung membuat Aura, gue yakin on fire banget. Menarik, tinggal penampilan seperti apa yang bakal ditampilkan nantinya. Karena kalau dilihat dari semua tim juga masih menikmati looting mereka di drop zone mereka masing-masing, kecuali beberapa tim yang memang sudah melakukan early fight seperti Iconic, lalu tadi ada SMG juga, bahkan dari player mana tadi yang di-push gue lupa, wait. Oh, All-Star Team Puyat juga melakukan fight, bahkan mereka sudah mendapatkan point kill yang sangat legit. 3 kill kalau nggak salah. Ya 3 kill di awal-awal, itu modal yang sangat baik, tinggal bagaimana mereka memaksimalkan jumlah placement point mereka aja sih. Betul. Dan mengingat circle-nya juga ke bagian utama Pulau Erangel ini dengan sangat jelas tadi persentasenya cukup besar ke arah main island ya. Tapi nggak bertutup kemungkinan juga sih tiba-tiba kebanting ke arah SMB. Ya bisa aja. Bisa aja. Meskipun memang kemungkinannya lebih kecil ketimbang ke pulau utama ya. Tapi kita bakal lihat Kemi Steve tadi yang barusan memenangkan peringkat 3 ya. Ada juara 3 lumayan. Di Solo. Kita bakal lihat apakah dia bisa on fire, kan ini meng-carry juga tim Aura yang terkenal memiliki firepower yang kuat juga. Betul, kita tinggal ngelihat sih, karena balik lagi ini pengalaman pertama bagi Airwolf dan juga Aura untuk official turnamen di PUBG Mobile ya. Betul, karena balik lagi Aura kan ini bisa dibilang pendatang baru untuk di kancah SEA. Betul, di official turnamen. Dan karena mereka bertang baru, makanya kita harus memberikan dukungan secara maksimal, namun sudah ada perang yang mulai terjadi. Ada yang turun dan akan menambah jumlah vehicle yang dipunya oleh Yangon Galacticos. Mereka saat ini mempunyai 2 vehicle. Iya, mengerikan sih. Dan mereka bakal ngelewatin Pimai yang lagi proning. Apakah Pimai bakal nembak, dia mengendari kendaraan dia dan lagi minta backup. Akan nggak bisa di HBD oleh Pimai. Tampaknya YG sadar. Mereka berhenti dan Pimai meninggalkan area flatnya di atas. Dan langsung menuju ke low ground, kembali ke arah compoundnya Lewis dan juga F1. Kalau dari Pimai bisa nahan, ngumpet.
minta backup, dia bisa knockin 2, datang backup, bisa rata, YG. Tapi gue suka yang dilakukan sama Pimai. Ketika Pimainya berhenti, itu ngebuat kayak Yangon Galacticos berapa orang yang lagi berhenti di depan kita, resiko mereka berhenti juga daripada ngambil resiko yang terlalu besar kan. Akhirnya mereka berhenti dan ngasih kesempatan supaya Box Gaming bisa regroup. Iya. Makanya sekarang mereka bisa regroup dan lolos dari early fight yang harus mereka hadapin. Tapi di sisi lain, dari tim Secret bakal menghadapi tim Xavier. Satu momen berhasil diamankan, Rex menumbangkan satu player di arah gudang. Iya, setelah dari tim Xavier kali ini bakal coba kembali fight ya. Kembali fight kali ini menghadapi tim TS di compound seberang mereka, di mana mereka mendekati ke arah Pochinki. Kita bakal dari tim TS, dimajuin. Wah, dia ambil gokil. low ground kirinya harusnya. Mereka Nah, bakal tuh. ambil, ya, mereka bakal ambil di lower ground kirinya, di dekat gudang yang ada di bagian belakang dari perumahan ini. Daulan juga masih melakukan healing di bagian dalam dari gudang dan sepertinya dari Rex belum mendapatkan Posisi spot yang yang enak terlalu ya. enak, makanya dia bakal muter lagi menyisiri daerah tersebut. Nah, berhenti dia di cekungan ya kali ini. Tapi dia kebuka dari arah Bukit Rozok. Dia kebuka dari Rozok, betul. Tapi Rozok juga nggak bisa dibilang render dari posisi tersebut. Nembaknya juga gampang. Jadi ya ibaratnya higher side reward ini. Kalau mereka bisa numbangin tim X, mereka bisa ngambil compound ini. Ini compound yang paling enak kalau center circle dapetin di sini. Oh nggak jadi tuh, balik lagi. Secret balik lagi ke tempat awal mereka sebelum mereka memutuskan push. Karena tadi timing pushnya begitu knock-in satu itu sedikit terlambat dari Iya. Secret, makanya mereka mundur lagi. Hilang. Oh ini yang nggak pengen gua lihat. Tapi memang ibaratnya pas ya, kalau circle pindah ke atas, Hah? yang kayak kapan gue bilang, Aura, BTR, Aero pasti ketemu. Pasti. Karena mereka tiga-tiga tim dari selatan. Yes, betul. Aerolove dari arah SMB, BTR dari arah FAM, terus Aura dari scrappingan deket jembatan sebelah kiri untuk di Irengkel. Tasnya kayak punya gua. Apa tuh? Tasnya kayak punya gua. Oh iya, lu pakai ini ya? Gua pakai tas yang ini. Entah kenapa gitu. Gua nyaman aja pakai tas yang ini. Di in game ya, bukan di real life ya. Kalau di real life pakai tasnya yang lain-lain lagi. Oke, dari Box Gaming yang saat ini apakah bisa fighting? Karena kalau kita ingat di hari pertama kemarin, Box Gaming tidak terlalu fighting, bakal langsung ada sprint dengan menggunakan DPS Scope 3-nya menuju ke arah lower ground, mengincar tim Secret Jin. Belum ada yang terkena knockdown, belum ada damage yang terlalu besar diberikan oleh Box Gaming juga. Mereka hanya sekedar mengantisipasi dan memberikan sedikit gertakan ke arah tim yang ada di lower ground. Ya, kita bakal kayak ini juga dari tim Box ya. Mereka lagi berusaha untuk memberitahu sekeliling mereka bahwa ada orang di atas, jangan naik ke atas. Kecuali memang mau fight. Karena itu memang taktik yang bisa dibilang cukup efektif juga ketika kita punya compound. Kalau kita nggak mau tabrak, ya kita bisa melakukan dengan cara kasih suara, kasih paham ke orang-orang bahwa ada orang di sini, jangan ngisi sini. Betul. Kecuali ya orang yang kita pancing malah agresif, disamperin kan. Tapi Secret Jin ya, tempat mereka nahan posisi sekarang mengingatkan gua akan sesuatu. Apa tuh? Adalah pokoknya. Adalah waktu itu. Oh pernah ya? Pernah. Tapi enak sih kalau dari... Is. Oh enggak, tapi aku tahu kalau dari tim Secret Jin ya, kalau rotasi ke atas sih enak sih. Enak ya? Enak. Langsung rotasi ke atas ya? Langsung rotasi atas sih enak banget. Mantap. Udah langsung squee lewat gitu kan. Wah mantap banget tuh. Dan biasanya kalau udah ya lewat ya, jangan terlalu pusing lah gitu. Jangan terlalu pusing dengan keadaan sekitar gitu. Pengen nyeplos tapi ditahan, gak diceplos tapi harus ditahan. Ada apa-apa kok. Oh gak apa-apa ya? Nggak ada Nggak apa ya? apa-apa. Oke, Nggak kita ada bakal lihat apa-apa. lagi karena Yuhaik juga sudah mulai melakukan peperangan di mana kali ini dari V Gaming. Satu pemain mereka terkena knockdown, setup smoke sudah mulai dikeluarkan membutakan view dari arah musuh dan akan regroup untuk posisi mereka. Namun sepertinya dari Secret benar-benar ingin nge-press defensive area yang dipunya oleh V Gaming. Iya, coba kalau ini juga dari tembak-tembakan tim Secret, mereka tampaknya punya peluru cukup banyak ya, karena mereka membuang banget. cukup banyak peluru DP dan juga peluru M4 atau peluru hijau mereka. Yap. Dan masih nggak ragu buat nembak gitu, terus di smoke, coba tapping-tapping dalam upaya mencari posisi tim V-Game. Kalau ngelihat pro player ya, nge-spray atau tapping pakai DP tuh itu kayaknya enak banget. Tapi kalau gua lakuin itu kayak susah banget. Kadang-kadang pas pegang DP itu harus kontrol nafsu. Oke. Karena kalau pakai DP kan peluru 47, kita pengennya kan tembak Sumpah, terus. tapi bener deh, pakai DP ya, gua napping, gua nge-spray itu nggak berasa. Gua punya peluru 180. Karena lu nggak reload, jadi lu kayak mikir tembak, terus gitu. Karena pelurunya terlalu banyak di klipnya. Jadi kayak ya udah habisin satu klip, Iya. habisin satu klip, ternyata tiba-tiba peluru tinggal 47/20. Tapi kalau kita sabar nih cuma kalau nggak kena udah sabar, tunggu lagi, tunggu momen. Itu nggak habis pas. Malah lumayan hemat karena ngeburst 3 kali doang udah diem gitu kan. Kalau tahu tekniknya. Tekniknya. Tapi kalau nafsu ya, udah. 47 peluru, reload. Kelar. Aduh ini satu hal yang bener-bener gak ingin gue lihat untuk di early fight antara Bigetron dan juga Aura. Bisa ngasih di wasit tengah-tengah, prit, bubar. Aerolove belakang mereka juga lagi. Aerolove di belakangnya Bigetron. Udah pasti pas kayak gini, formasi di Bukit Kentang ya, udah pasti kayak gini pas. Setiap game, Aura ambil rumah, BTR open field, Aero ambil bawahnya lerengnya. Itu emang udah kayak tempatnya mereka dari dulu, maksudnya Aura kan pindah dari Gergopol. Dari utara ke selatan ya bertemu lagi dengan dua tim ini. Yap.
Dan aduh, tolonglah ya. Jangan di 12 menit ini gitu loh. Kecuali 12 menit timnya tinggal 4 gitu nggak apa-apa dah fight dah. Tapi kalau masih banyak apalagi belum ada yang dipulangkan itu yang bakal merepotkan. Dan circle-nya mendonat ke arah tengah, ada tembakan lagi. Kali ini dari Yudu, jumper. Bagian Bukit Rozok yang sudah mulai dikuasai oleh Yudu. Mulai ngepres tim-tim yang ada di bagian lower ground mereka. Tapi sepertinya jumper sudah mendengar bunyi vehicles yang ada di seberang bukit yang lain. Akan dilempar granat, sudah mulai dimasak kali ini. Proses revive sedang berjalan dan granatnya dilempar ke arah sebelah kanan bukan ke arah depan. Dia bakal menuju ke arah mobil Dacia yang ada di bagian lower groundnya. Ada sedikit free fire menuju ke arah bagian lower ground. Kali ini Matoy bakal bangkit dan melakukan tembakan menuju ke arah jumper. Jump shootnya yang sukses kali ini jumper pixel HP dan ternyata granat dari Manparang menyelamatkan posisi dari seorang jumper. Iya, tampaknya jumper benar-benar lompat ya dia. Nggak pakai ragu-ragu, dia melakukan sesuai dengan nama dia, ngejump shoot tadi ya. Ini kita bakal dari tim Yudu tampaknya sudah menguasai Bukit Rozok. Ujung circle kali ini dan tampak kayak tim Secret dalam kesulitan. Diincar oleh tim Yudu, tidak bisa keluar di area Rozok, nah hanya tinggal berdua dalam satu area rumah doang. Tembakan masih kena juga ke arah badan seorang Rex, lumayan low. High Boy juga perlu langsung melakukan healing sebelum mereka kembali coba fight dengan tim Yudu, di mana mereka akan TB-in circle ketiga. Mobil lewat kanan ini resiko banget loh. Cabut kayaknya, mereka bakal cabut memanfaatkan lower ground yang ada di bagian pinggir jalan, tapi di bagian seberang dipotong rotasinya mungkin sama tim Puyat. Dia ada di bagian jalur rotasi dari tim Puyat. Kali ini bakal sprint dari arah belakang. Drex melakukan push namun terlambat, tapi dari tim Puyat juga punya angle seat menuju ke arah tim Secret. Mereka bakal menahan posisinya lebih lama lagi di arah Rozok. Iya, tinggal 2 player dihadang, tertahan kembali di luar zona. Kali ini adalah disaster untuk tim Secret kali ini ya. Benar-benar tertahan oleh 2 tim sekaligus mengambil ujung circle dan menghalangi mereka masuk ke safe zone-nya. Aura, BTR tampaknya tukar tempat nggak sih mereka? Mundur, auranya yang mundur, Aura lepasnya BTR naik ya? Betul, dan rumahnya dikosongin. Iya, rumahnya dikosongin. Aura mau back off pun nggak masalah, karena tempat mereka juga cukup enak. Pos yang kemarin SMG kontrol di game Erangel sudah diambil oleh tim RRQ. Jadi SMG sedikit bonyok tuh, kelihatan 2 orang hilang kan. Iya, dan ini kayaknya bakal lebih lama nahan di posisi ini sih. Karena kan tadi circle-nya ngedonat juga. Circle ketiga sudah mulai dikikis sama Blue Zone yang ketiga juga. Bentar lagi kita bakal melihat circle yang keempat. Sementara Zuxi masih melakukan scouting juga ke arah kanan dan kiri, mengamati pergerakan dari musuh-musuh yang ada di sekitar Bukit Kentang ini. Dan ada Aerowolf di lower ground, di high ground kirinya ada tim Aura. Ini 3 tim Indonesia bakal nahan di posisi ini dengan sangat lama. Kecuali ada tim lain yang tiba-tiba nabrak ke arah tengah, mengganggu ke arah tengah-tengah 3 tim ini. Itu pasti bakal bonyok. Masuk kandang singa ini itu. Nih, ini korban ini. V-Gaming kayaknya yang dia bakal menjadi korban dia nyelip pertama. Nih di antara Aero, BTR Aura. Udah makanan tuh udah. Udah pasti makanan. Rebutan kill Indo. Legit banget, betul. Dan Renalre juga sudah mulai nge-scout ke arah rumah garasi. Sudah mulai memantau tadi V-Gaming. Beberapa mobil mereka kelihatan sama tim Aura. Aura juga sudah mendapatkan tempat yang cukup enak di bagian atas. Di bagian high ground. Di mana ya tuh? Itu kayaknya nggak terlalu high ground sih. Titik high ground tertinggi kayaknya di Aura. Dan mereka harus bergerak menuju ke lingkaran yang keempat. Potato langsung membuka jalan ke arah circle yang keempat. Betul, mereka lagi berusaha untuk maju ke depan pelan-pelan. Dan tim Aero sudah mengisi bawah bukit ya, di perpohonan. Mereka mau nabrak arah box. Arah nabrak box, oke. Lewat, skip mereka. Potato mundur, harus mundur sekarang juga. Itu dead zone loh, yang masuknya Aero itu dead zone loh, nggak ada apa-apa sih loh. Itu open field, bener open field banget. Dan Potato terbukti, mundurnya jauh banget, langsung regroup lagi ke arah 3 player yang lainnya. Enak itu posisinya tim PW88. Oke. Karena tempat tadi si Potato masuk nih, dead zone, itu nggak ada apa-apa, bener-bener susah banget buat main dari situ. Batu jarang, paling cuma pohon-pohon doang. Ada high ground 1, lower ground 1, sama pohon-pohonan doang. Yap. Buat motongin orang enak, buat nge-HBD orang kayak lu ngepron bertiga berdua gitu kan, enak. Tapi buat late game susah banget, kecuali forting. Buat transit point bentar doang berarti. Iya, lu nge-forting pun itu korbanin mobil. Pasti pecah mobil lu. Dan ini juga ketangkep kayaknya dari SMG, dari arah belakang ditembak. Bener-bener ditembak sama Tom dengan DP-nya. Kayaknya banyak banget pakai DP. DP lagi laris kah untuk season ini? Iya. Enaknya DP tuh ini, dia mau pakai, kan nggak butuh extend apapun tuh, nggak butuh attachment. Jadi early game-nya kuat, nggak perlu nyari apa-apa lagi. Cocok buat tim yang mungkin minim looting. Oke, ini bakal fight sepertinya. Hazelnuts bakal mengusir Geek Fam dari tempat mereka. Spot berada di bagian lower ground sebelah kanan. Potato bakal menyambut dengan tembakan-tembakan panas, namun belum ada yang terkena knockdown dari tim Geek Fam. Mereka masih bisa melakukan rotasi, bahkan di sisi yang lain Roses terpick off oleh Xavier. Betul, tampaknya dari tim Aero perlu maju dikit, tapi di depan mereka itu benar-benar dead zone banget. Perlu berhati-hati, jangan sampai mereka over commit tuh. Nggak ada apa-apa.
Iya. Areanya dia. Ladang kosong. Itu ladang kosong, makanya gue bilang itu Oh. nggak bisa maju. Tapi tampaknya dari tim Tinggal Xavier, satu. Aura fight, Aura smile, Aura di fight pun kali ini menyisakan satu player untuk bertahan. Tapi kayaknya Aura tampaknya Oh harus pulang my God. di posisi ke-16 dengan 0 kill. Aura dipulangkan lagi-lagi, bahkan kali ini menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Bukan hal yang baik untuk Aura di hari kedua. Tapi kita masih ada 2 tim Indonesia yang lainnya. Jangan lupa hashtag Indopride, hashtag Gaspol, karena 2 tim Indonesia masih bertarung. Dan kali ini kita bakal melihat PW88 yang bakal melakukan fake lempar granat menuju ke arah seberang dan berhasil mendapatkan satu Bensu. Langsung diblok begitu saja jalur rotasinya. Iya, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan tim VGM pelan-pelan bakal maju ke depan. Tapi Twans bakal langsung bertahan dalam posisi free nge-prone. Free shoot tapi terlalu berbahaya. Dia kalau open body dia itu bisa ketembak juga oleh member lainnya. Ternyata bom pilihan yang tepat. Langsung menghabiskan lawan yang sudah kenok. Tinggal menyisakan 3 player dari tim VGM. Betul gila fight-nya. Ini langsung di setup smoke begitu aja. 3 smoke bahkan 4 smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ada granat. Jun begitu low HP barrier terkena efek lemparan granat. Bahkan kali ini di sisi yang lain juga ada fight yang terjadi. Tom berhasil diamankan sama Double T. Satu terknockdown lagi dan kali ini bakal dilempar granat berikutnya oleh seorang Stops ke arah depan sana. Nggak lihat. Berhasil mendapatkan satu proning yang tidak terdeteksi, namun masih ada backup yang cukup baik dari seorang Ice. Yes, dan tim PW88 berhasil meng-clear ujung zona secara utuh dan mereka mengkontrol areanya dengan sangat-sangat bebas. Dengan 3 member mereka, tapi satu akan di-revive menjadikan kembali 4 member mereka. Tampaknya tim BTR juga tim Aero masih lengkap dengan 4 member, tapi belum mendapatkan kill karena minimnya fight yang mereka laksanakan. Tapi tampaknya Box Gaming mungkin bisa menjadi incaran tim BTR. Ingat, rumah kecil itu incarannya BTR biasanya. Itu setupnya BTR banget, tapi yang harus diantisipasi pergerakan dari Aerowolf bakal menuju ke arah sebelah mana. Mereka punya banyak banget mobil, ada 4 vehicle yang mereka punya dan hanya dimaksimalkan 3 harusnya karena satunya itu udah sangat beresiko banget kalau dipakai rotasi. Ini baru mulai bertumbangan tim-tim nih dan jumlah killnya masih numpuk pada satu tim. Jadi kayak ibaratnya fight nih, 4-4-nya utuh rata. Potato buka jalan. Dia perlu forting nih, dia perlu forting langsung ke arah Geekfam. Ada Geekfam di bagian sana, satu orang nge-drone kelihatan dengan sangat jelas. Potato bakal langsung turun dari arah mobilnya. Close combat dengan QB di bagian arah batu. Dia menuju ke bagian dalam dari smoke dan ada backup fire. Bukan backup fire ternyata. Tembakan dari arah tim yang lainnya. Betul, dan Aero langsung melakukan forting dengan sangat cepat. Harus fight dengan Damroot dari tim Geekfam. Perlu di-clear, tapi kita bakal dari seorang QB ditumbangkan. Spauf bakal ketembak juga. Tampaknya YG free shoot ke arah tim Aero yang forting dengan desperate kali ini di pinggir jalan. Damroot harus di-clear. Kalau Geekfam mati, ini menyelamatkan posisi Aero. Minimal nggak bisa ngejar mereka. Betul, ini harus ngincer Damrootnya terlebih dahulu karena Aerowolf masih membutuhkan banyak setup untuk menyelamatkan posisi mereka saat ini. Tapi di belakang Damroot, Geekfam ada tim BTR dari Indonesia juga. Tapi lemparan bom dari seorang di Damroot bisa berbahaya kali ini, tapi tampaknya yes. Mempulangkan seorang Potato, 1 kill untuk tim Geekfam. Betul, itu granat yang bagus banget. Sementara Bigitron bakal rotasi lagi di high ground, tempat di mana ada Aerowolf di bagian lower groundnya. Diambil sisi high ground ini bakal berbahaya banget buat kedua tim Indonesia. Aerowolf hanya bertahan dengan 3 pemain mereka, bahkan Zuxi sudah mulai diamankan. Ada Box Gaming yang mulai fight dari bagian high ground. Betul, Zuxi pun langsung dikontrol oleh seorang Luis, di take down, menyisakan 3 player untuk masing-masing tim Indo yang masih bertahan sementara waktu ini. Kita bakal lihat kali ini tambahan knock jatuh kepada Microboy kali ini, tapi dari seorang BTR, Luxi 1-2 bahkan knock depan dia, tinggal di end doang. Tinggal menyisakan seorang Tamio dari tim YG untuk bertahan dan menyelamatkan poin-poin dari timnya. Tapi steal kill terjadi dan kali ini 1 player dicuri dari tim BTR. Ya, tapi pemain BTR nih ya, setupnya mereka itu menyelamatkan posisinya dari tim Aerowolf. Karena kalau misalkan Yangon Galacticos nggak dihajar sama BTR, itu membahayakan banget buat Aerowolf. Betul, tinggal 2 player BTR, 3 player dari tim Aero yang tampaknya kedua tim ini sedikit terjepit ya dalam masalah zona. Ini mungkin bakal saling nabrak sebentar lagi. Betul, dan BTR juga sudah mulai bergerak lagi, di mana rotasi BTR dipotong sama Box Gaming. 3 pemain Box Gaming sudah berada di bagian jalur rotasi dari Bigitron. Mau nggak mau mereka harus menuju ke bagian lower ground, akan meretake tempat yang ditempati. Oh, ini legit. 1 orang proning dan mungkin bakal ketahuan, namun ternyata masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Geekfam melakukan fight dan berhasil memulangkan Bigitron menuju ke arah lobby dan ledakan mobilnya memulangkan Geekfam ke arah lobby. Silly berganti namun sangat merugikan untuk Bigitron Red Aliens karena 1 pemain Geekfam tidak terdeteksi. Yes, kita bakal lihat dari tim Indonesia tinggal misalkan tim Aerowolf dengan 3 pemain mereka dan juga 2 kill yang sudah dikantongi kali ini. Kita bakal lihat mereka berjuang di ujung zona, tapi di clear ujung zonanya. Tinggal Box Gaming yang sebelah dia dan juga masih ada tim, kalau nggak salah ada tim YG, 1 member mereka. Ini TSJ enak banget sih, tinggal nembak ke semua arah, tinggal nyayur ke semua arah, bahkan dari tim ASTP atau All Star tim Puyat pun tumbang satu persatu anggota mereka. Resikonya cuma 1, mereka tidak mendapatkan looting tambahan untuk peluru kalau peluru mereka habis. Itu dia. Itu doang, kerugian yang dihadapi oleh tim Secret Jin. Ya, tim center zone biasanya gitu ya. Tim tengah-tengah itu 2.
PR-nya. Tim-tim lain yang dobrak ke pertahanan mereka dan juga peluru. Harus kontrol peluru dan manage peluru dengan sangat baik. Ya, dan ini gimana caranya Aerowolf bisa masuk ke dalam zona. Di kiri mereka ada Box Gaming, kanan mereka ada Yangon Galacticos dan juga ada tim PW88. Iya, kita bakal lihat dari seorang Kengzo bener-bener nyayur kiri kanan atas bawah semua sisi. Tinggal ditembakin, tinggal disecure. Karena mereka doang yang compound kali ini. Dari Coco pun akhirnya tumbang oleh seorang Drax dan ASTP pun akhirnya ditumbangkan di posisi ke-10 dengan membawa 5 kill. Tapi cukup membawa mereka ke peringkat 14 kali ini. Betul, dan cukup sabar ternyata permainan dari Aerowolf. Mereka nggak langsung tryhard untuk masuk ke dalam circle, tapi mereka menunggu momen dan kali ini PW88 Ice berhasil diamankan. Bahkan ada trade knock di antara Yangon Galacticos, namun Aerowolf join to the fight. Mereka berhasil mendapatkan satu bahkan dua pemain dari PW88 kali ini sudah di knockdown begitu aja dan mereka tinggal sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Dua sudah secure, tinggal misalkan dua pemain tim PW88 yang berada di balik satu pohon juga. Tapi tembakan pun menyambat tim PW88 namun mereka cukup low kali ini dengan looting-looting yang seadanya. Tim Aero perlu maju ke depan, perlu forting lagi di pinggir jalan kali ini. Perlu forting lagi mereka. Ini tapi jadi makanan sebelum mereka ada SMG yang turun juga mencari momen untuk coba menghindari. Betul, sendirian. Last member dari tim SMG menghindari fight. Tapi dari tim TSJ melihat pergerakannya ke take down. Renare pun lumayan low tapi masuk ke dalam safe zone kali ini ya. Hashtag 5 untuk Aerowolf. Mereka masih bisa bermain stabil dengan 4 kill yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini selama 23 menit. Ya, lagi-lagi ya. Ini lagi-lagi kekuatan dari tim Aero. Bukan firepower, bukan juga permainan yang luar biasa, tapi konsistensi mereka adalah kekuatan utama mereka. Betul, ini benar-benar konsisten banget. Bahkan Hazelnuts sempat mendapatkan satu tambahan lagi. Ada knockdown ke arah tim PW88. Ice terkenok untuk yang kesekian kalinya. Ada tapping yang cukup agresif juga dari seorang Kingzone mengusir semua tim supaya nggak ada yang masuk ke arah area compound mereka. Ini Box Gaming, kalau udah knockin satu anggota TSJ, bisa dimajuin langsung rame-rame. Ya, itu tipikalnya mereka. Ya, tipikal mereka tabrak langsung perangin. Karena dia doang yang compound paling enak nih. Kemanapun Box Gaming maju, itu bisa kejepit. Tinggal compound di incaran mereka. Mau nggak mau mereka harus komit tabrak ke arah tim Secret Jin. Apalagi membernya 4. Betul, dan gue harapkan pushnya cepat supaya Aerowolf tinggal fokus menuju ke arah PW88 doang. Bersihin doang ke arah PW88 Terus, ya. Box Gaming bonyok, disamperin lagi. Secret masih ada Yuhai. Ada Yuhai. Oke, masih ada Yuhai dan ternyata Stops kali ini yang di knockdown dan tinggal mengambil satu pemain terakhir dari PW88. Apakah bisa dikonfirm kill oleh F1 atau bakal di steal kill oleh tim Aerowolf? Karena terlihat dengan sangat jelas dan Ice menjadi makanan empuk untuk tim Box Gaming. Iya, benar-benar free shoot tapi F1 menahan sakitnya Blue Zone. Tik demi tik diterima oleh dia dan Ice pun lumayan low akan mati oleh Blue Zone. Kakak ini DP pun dikontrol akhirnya dari Box Gaming muskan kita forting aja dan zona menuju ke Aerowolf masuk top 4 kembali minimal membawa kali 12 poin bagi tim Aerowolf kembali memperjauh lead dia dengan tim-tim lain. Betul, dan forting yang dilakukan dengan dua vehicle yang tersisa benar-benar maksimal banget. Kali ini Yuhai akan menghadapi pemain dari tim Secret Jin, tidak akan sanggup karena yang dihadapin itu granat dan juga peluru panas. Top 3 lagi. Top 3 lagi Gila, untuk Aerowolf, man. Gokil, Aerowolf benar-benar bisa bertahan dengan sangat maksimal. Hashtag Indo Pride, hashtag Gaspol. Salah satu tim Indonesia masih bisa bertahan dan bermain dengan sangat konsisten. Kita berdoa agar mereka bisa maksimalkan poinnya kembali kali ini ya. Nanti kita bakal Aero tampaknya cukup kesulitan juga menghadapi tim Box yang berada tepat di atas mereka. Box pun tahu bahwa mereka cukup terjepit tapi ada bantuan dari tim TSJ. Mungkin bisa ngebantu memberi covering fire. Bener, dibantu covering fire kali ini cukup terjepit. Tembak Box Gamingnya Jin tembak. Satu berhasil diamankan bahkan kali ini UASnya bergerak dengan sangat bebas. Cukup sekarang satu pemain dan ternyata Hazelnut berhasil mendapatkan Cosmos, satu tumbang. Box Gaming, F1 juga dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini 4-3-3. Sama-sama bonyok. 4-3-2. Sama-sama bonyok, tapi TSJ yang paling enak nih, zona mereka adalah aman. Aero perlu maju dikit lagi tapi TSJ memberikan covering fire yang luar biasa baik. Curi kill, enggak. Cosmos tumbang malah kali ini dan Spaoff masih bertahan. Tumbang kali ini, berapa anggota dari tim TSJ? Meledak. Tinggal dua. Tinggal dua. Oh, Luis, 3 Pimai. Kita bakal lihat kali ini dari tim TSJ tampaknya saling bonyok-bonyokan dengan tim Box di mana Aero yang paling diuntungkan tapi Hazelnut tertangkap oleh Pimai, last man stand dari tim Box. Tapi dari Pimai lumayan low juga, tapi sayang banget mobilnya sudah meledak, tinggal Spaoff. Ya, tinggal Spaoff seorang diri bertahan, tapi zona pun sudah menghimpit, akan lumayan sakit, akan termakan. Top 2! Indonesia top 2, Aerowolf bertahan dengan sangat baik. 1 lawan 4, apapun hasilnya, Spaoff sudah berjuang dengan sangat maksimal bersama dengan Aerowolf di Max match yang pertama. Mati zona. Winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Yes, dan congratulations bagi tim Aero kembali konsisten dengan nomor 2 kali ini dengan jumlah kill yang cukup mengangkat poin mereka. Secret Jin juga akhirnya menunjukkan permainan terbaik mereka, juara dari Thailand. Akhirnya menunjukkan permainan terbaik mereka pada game kali ini dengan